sini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama, pengelolaan ekosistem. Yang kedua, padang lamun dan terumbu karang. Yang ketiga, in situ. Yang keempat, ex situ. Yang kelima, bioindikator dan kearifan lokal. Dan yang keenam, remediasi. Yang pertama yang akan saya bahas tentang pengelolaan ekosistem. Lingkungan sebagai suatu sistem. Yang pertama, lingkungan adalah keadaan atau kondisi yang ada di sekitar organisme. Yang kedua, lingkungan adalah keseluruhan kondisi sosial atau budaya yang mempengaruhi individu atau komunitas. Yang ketiga, lingkungan adalah sistem. Lingkungan adalah keadaan atau kondisi yang ada di sekitar organisme. Yang keempat, lingkungan adalah keseluruhan kondisi sosial atau budaya yang mempengaruhi individu atau komunitas. Yang kelima, lingkungan adalah sistem. Yang keenam, semua sistem memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan. Dan yang terakhir, semua sistem memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan. Ekosistem daratan yang penting. Bioma adalah yang pertama, hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan gugur daun temperata. Yang ketiga, taiga. Yang keempat, tundra. Yang kelima, padang rumput sapana. Dan yang keenam, padang pasir atau gurun. Ekosistem perairan tawar. Yang pertama, ekosistem sungai. Yang kedua, ekosistem danau, telaga, bendungan. Dan yang keempat, ekosistem jeram. Ekosistem perairan laut berdasar komunitas hewan dan tumbuhan. Yang pertama, ekosistem laut. Yang kedua, ekosistem pantai. Yang ketiga, ekosistem estuasi. Yang keempat, ekosistem terumbu karang. Ekosistem service. Yang pertama, menjernihkan air dan udara. Yang kedua, pencegahan kekeringan dan banjir. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah. Yang keempat, detoksifikasi dan dekomposisi. Yang kelima, polinasi. Dan yang keenam, penyebaran biji. Yang kedua yang saya akan bahas tentang padang lamun dan terumbu karang. Padang lamun, satu-satunya tumbuhan tingkat tinggi yang hidup di laut, memiliki akar, batang, dan daun. Dan apakah karang itu? Karang adalah hewan yang tidak bertulang belakang, bentuknya mirip bunga atau ubur-ubur yang terbalik, disebut polip karang. Manfaat padang lamun. Yang pertama, sebagai produsen primer. Yang kedua, sumber nutrisi. Yang ketiga, sebagai habitat biota, tempat menempel binatang, tempat pemijahan pembesaran. Yang keempat, sebagai penangkap sedimen, memperlambat gerak air dan arus dan ombak. Sedimen ditangkap dan digabungkan air menjadi jernih. Yang kelima, sebagai pendaur zat hara, penyaring zat-zat pencemar yang berbahaya. Terumbu karang adalah ekosistem perairan yang dihuni oleh berbagai jenis fauna dan flora laut, umumnya didominasi oleh karang batu. Bagaimana cara karang berkembang biak? Cara yang pertama, seksual. Satu polip bertunas menjadi banyak polip, membentuk koloni karang. Cara kedua, seksual. Seksual, karang menghasilkan sel telur dan sel sperma. Manfaat terumbu karang. Yang pertama, ekonomis. Yang kedua, ekologis. Yang ketiga, ilmiah dan teknologi. Dan yang keempat, estetika. Dan yang ketiga yang saya akan bahas tentang in situ. Pelestarian in situ meliputi cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Pengertian in situ. In situ adalah usaha pelestarian makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan yang dilakukan pada habitat aslinya. Konservasi in situ. Konservasi in situ berarti konservasi dari spesies target di tapak on stage dalam ekosistem alami atau aslinya
atau pada tapak yang sebelumnya ditempat oleh ekosistem tersebut. Secara umum, metode konservasi in situ memiliki 3 cara. Yang pertama, fase pertumbuhan dari spesies target dijaga di dalam ekosistem di mana mereka terdapat secara alami. Yang kedua, tata guna lahan dari tapak terbatas pada kegiatan yang tidak memberikan dampak yang merugikan pada tujuan konservasi habitat. Dan yang ketiga, regenerasi target spesies terjadi tanpa manipulasi manusia atau intervensi terbatas pada langkah jangka pendek untuk menghindarkan faktor-faktor yang merugikan sebagai akibat dari tata guna lahan, dari lahan yang berdekatan atau dari fragmentasi hutan. Contoh pelestarian in situ antara lain yang pertama Taman Nasional Ujung Kulon, yang kedua Taman Nasional Tanjung Puting, yang ketiga Taman Nasional Komodo, yang keempat Taman Nasional Gunung Leuser. Dan yang keempat yang akan saya bahas tentang ex situ. What is ex situ conservation? Yang pertama, konservasi ex situ merupakan metode konservasi yang mengkonservasi spesies hewan maupun tumbuhan di luar habitat alaminya. Yang kedua, konservasi ini merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkannya di habitat lain di bawah pelindungan dan pengawasan manusia. Kenapa perlu adanya konservasi ex situ? Yang pertama, untuk melestarikan dan melindungi keragaman biodiversitas. Yang kedua, spesies sudah terancam dari kepunahan. Yang ketiga, adanya gangguan yang serius pada habitat alaminya. Yang keempat, apabila konservasi in situ sudah tidak bisa lagi dilaksanakan. Kelemahan konservasi ex situ. Yang pertama, biayanya yang mahal. Yang kedua, spesies akan cenderung kehilangan sifat adaptasi terhadap lingkungannya alaminya. Yang ketiga, spesies terutama hewan akan kehilangan insting berburunya atau mencari makanannya sendiri. Yang keempat, gen melalui penyimpanan plasma nutfah memiliki batas waktu tertentu dan harus selalu dilakukan peremajaan atau pembaharuan. Dan yang kelima, yang saya akan bahas tentang bioindikator dan kearifan lokal. Syarat bioindikator. Yang pertama, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pemecaraannya terbatas. Yang kedua, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan mengambil sampel. Yang ketiga, akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Yang keempat, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang. Contoh flora dan fauna bioindikator di perairan bersih. Floranya Nasturtium officinale dan faunanya contohnya capung. Perairan tercemar contohnya floranya Lemna perfusilla, contoh faunanya siput. Kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara aktif. Ngakan 2007. Contohnya kearifan lokal di Indonesia, adat Sasi di wilayah Indonesia Timur, pelarangan membunuh hewan tertentu, contohnya burung merak dan lain-lain. Masyarakat Dayak yang sangat menjaga hutannya dilarang memancing induk ikan yang masih ada anaknya, menggunakan fenomenal atau perilaku hewan maupun tumbuhan dalam menjalani kehidupan.
Dan pembahasan yang terakhir, yang keenam, remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi tanah ada in situ dan ex situ. Upaya penanganan. Bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur, bakteri. Pitoremediasi. Pitoremediasi teknologi pembersihan menghasilkan atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman Heverakumulator plant.